Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin yang sama-sama berharap ridha Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini saya akan membahas materi terkait dengan qanaah dan wara'. Ternyata qanaah ini adalah pola hidup yang bisa melahirkan kebahagiaan. Wara' pun bagian dari pola hidup yang bisa melahirkan kebahagiaan. Kita ini bekerja keras melakukan sesuatu, tujuannya bahagia dengan ridho Allah. Jadi bukan terkumpulnya apa yang kita miliki semata, tapi bahagia dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Terkumpul apa yang kita harapkan pun, kalau gitu, ya. Umpamanya kita berharap kekayaan kemudian terkumpul tapi tidak melahirkan kebahagiaan dan ridho Allah, itu bukan perbekalan, tapi boleh jadi itu adalah musuh, aduwwul lakum, musuh di hari kiamat nanti. Qanaah ini sikap menerima apa adanya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berikhtiar, Allah memberi. Tugas kita adalah ikhtiar, bukan terkumpulnya apa yang kita harapkan. Di ujung ikhtiar ada takdir. Takdir itu bukan wilayah kita. Takdir itu hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Dan di balik takdir ada rahasia kebaikan yang kadang-kadang kita tidak paham. Allah menurunkan rahasia kebaikan itu bersamaan dengan diturunkannya takdir. Nah, siapa yang bisa menerima apa adanya, yang bersikap qanaah? Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang bersikap qanaah itu menerima apa adanya dan merasa cukup atas hasil yang diperoleh. Target bukan target, tapi kerja keras yang terbaik. Kalau kita orientasi pada hasil, orientasi pada sukses, boleh jadi itu tidak sejalan dengan rencana Allah. Cita-cita saya sukses ini harapan. Tapi jangan sampai itu ditarget, karena belum tentu sekali lagi sesuai dengan rencana Allah. Rencana Allah itu yang terbaik untuk orang yang beriman. Sedangkan rencana kita samar-samar kebaikannya, belum tentu. Ada seorang pemuda yang terus berdoa meminta kepada orang tuanya agar dibelikan motor, terus itu maksa terus, dia meminta. Setelah dibelikan motor, justru tabrakan, kecelakaan. Nah, apakah kita menerima apa yang diberikan oleh Allah dengan takdir itu? Ya boleh jadi, ya harus terima, ya. Selain itu, orang yang bersikap qanaah ini tidak memiliki perasaan kurang.
masa segini Bapak ini uang nafkah? Atau setelah menerima apa itu gaji di kantor, masa segini, nah, gitu. Dan merasa kurang. Tapi diterima apa adanya dan merasa cukup dengan hasil ini. Ini salah satu cara agar kita tidak berontak dalam diri ini. Ketika berontak, menentang, itulah yang disebut ketidaknyamanan. Kita ingin ini, kemudian diberi ini, kita ingin diperlakukan ini, kemudian tidak diperlakukan seperti itu. Kalau menolak, itu pasti marah. Kalau marah, pasti tidak nyaman. Sekalipun diperoleh sesuatu itu, tapi diperoleh dengan cara yang tidak baik, marah dan sebagainya, apa yang dipegang itu pasti tidak akan memberikan kebahagiaan kepada kita secara sempurna. Itu yang pertama. Yang kedua, sikap qanaah tidak memiliki perasaan iri dan tidak memiliki keinginan berlebih dari apa yang telah dimiliki. Nggak ada iri. Kenapa nggak ada iri? Karena manusia yang beriman rata-rata hidup dengan kepastian yang Allah berikan. Dia lebih hebat kekayaannya atau apanya dari kita, dan kita tidak lebih hebat, itu dua-duanya yang terbaik menurut Allah. Atau kita lebih hebat, dia tidak hebat, itu dua-duanya yang terbaik menurut Allah. Ketika saya diberikan kelebihan ini, itu yang terbaik dan itu diamalkan. Tapi ketika kurang dari sahabat kita, dari teman kita, ya, dibanding mereka itu, kita umpamanya dari nilai dan sebagainya lebih kecil, itu insya Allah yang terbaik. Kalau diberi lebih, ini belum jaminan itu terbaik menurut kita. Kok saya kasubak gitu. Kok saya gini posisinya? Tidak gitu. Tapi laksanakan apa yang Allah berikan. Pikiran kita, saya diberi oleh pimpinan, bukan. Allah yang memberi itu melalui pimpinan itu. Nah, karena itu dia tidak pernah iri, berjalan berbarengan gitu ya. Tapi ketika hidup dengan nafsu, dengan kepentingan, pasti ukurannya adalah nafsu dan kepentingan kita. Nafsu dan kepentingan ini boleh jadi sahabat, boleh jadi musuh. Tapi belum tentu itu semuanya sejalan dengan rencana Allah Subhanahu wa taala. Karena itu qanaah ini sikap yang meyakini bahwa apa yang diperoleh dan apa yang ada pada kita adalah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang tidak ada pada dirinya, yang tidak ada pada kita, tidak dijamin kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sanes keke hoyong iya. Karena ketika kita pokoknya berusaha keras untuk ini, sekalipun melanggar aturan dilakukan, belum tentu hasilnya bagus. Tidak dijamin itu. Karena itu kita berkeyakinan sesuai dengan hadis Nabi, ajibtu lil mu'min, aku takjub. Nabi saja takjub terhadap semua orang-orang yang beriman ketika Allah turunkan takdir, kana illa kana khairallah, kecuali takdir itu semuanya baik untuknya. Itu takjub Nabi juga. Kenapa sendalnya jadi copot atau sepatunya jadi copot? Kalau tidak, boleh jadi dia lari, boleh jadi ke sana, boleh jadi jatuh itu. Diselamatkan dengan cara seperti itu. Kenapa sakit dia? Oh, kalau tidak sakit, berlebih dia, boleh jadi begitu. Kenapa jatuh dari bukan jatuh? Kenapa turun dari jabatan? Oh ya, di ujungnya itu ada neraka kalau dilanjut. Nah, boleh jadi gitu. Nah, karena itu orang yang beriman bersikap qanaah. Orang bersikap qanaah, orang yang menerima apa yang diperolehnya,
karena berkeyakinan semua yang Allah berikan yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita ikhtiar kerja keras, bukan berharap ini. Tugas kita berikhtiar kerja keras. Di balik ikhtiar dan kerja keras ada hasil. Hasil itu bukan perolehan. Hasil itu ujian. Diberikan katakanlah yang berlebih. Kenikmatan berlebih itu ujian. Di balik takdir Allah tetapkan X. Penderitaan itu ujian. Tapi dibalik semuanya, ketika dihadapi dengan iman, orang yang diuji dengan kenikmatan dia akan bersyukur, syukur itu baik untuknya. Dan ketika diberi penderitaan dia akan sabar, sabar ini kata Nabi baik untuknya. Nah, orang yang bersikap qanaah meyakini bahwa tugas mukmin, ya tadi tugas kita ini ikhtiar, sedangkan urusan rizki dan kenikmatan lainnya merupakan hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian orang yang bersikap qanaah tidak diperbudak oleh nafsu dan kepentingan dunia, tidak diperbudak, dan pantang meminta-minta ketika harta berkurang. Kenapa pantang? Karena Nabi melarang meminta-minta, ya. Tapi harus berikhtiar gitu. Nah, kalau kita punya keyakinan tugas kita ini ikhtiar, kerja keras, kita pasti tidak orientasi pada keinginan, pada harapan-harapan yang sekali lagi belum tentu dijamin kebenarannya dan belum tentu dijamin keselamatannya gitu. Karena itu qanaah ini sikap puas dengan apa yang dimiliki, namun tetap kerja keras untuk mempersiapkan perbekalan dunia dan akhirat dengan ridho Allah gitu. Kalau tidak ikhtiar ya dosa, tidak kerja keras ya dosa. Tapi kalau tidak berhasil memperoleh sesuatu ya tidak dosa. Hanya kalau tidak ikhtiar itu yang tidak boleh. Karena tugas kita sebagai seorang yang beriman adalah berikhtiar dengan kerja keras. Bagaimana bisa kerja keras? Harus yakin bahwa semua yang kita lakukan ini tidak ada yang tidak dicatat kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak punya keyakinan seperti itu, ya biasa-biasa saja. Enaknya sih duduk, enaknya sih tiduran. Tapi orang yang paham akan kebaikan yang diberikan oleh Allah, oh baiknya baca loh, oh baiknya kerja loh. Karena dibalik itu semuanya ada pahala daripada ngelamun, gitu ya. Nah, karena itu kerja keras ini tidak sekedar dijadikan kewajiban, tapi harus dijadikan kebutuhan oleh kita semuanya. Nah, qanaah ini secara bahasa adalah cukup, dia rela. Ya. Orang yang tidak merasa berkecukupan, ini kebalikan dari qanaah. Dan orang-orang yang tidak merasa berkecukupan pasti dia tidak bahagia, karena goncang dalam dirinya. Dia berharap ini, tapi yang ada adalah ini. Nah, karena itu secara istilah qanaah ini berarti menerima dengan ikhlas dan bersyukur atas semua titipan, bukan pemberian. Menerima dengan ikhlas dan bersyukur atas semua titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan punya anggapan ini pemberian mutlak dari Allah, tapi ini ujian dari Allah. Kenapa tidak seperti itu? Karena pemberian mutlak itu diberikan kepada mereka yang tidak harus mempertanggungjawabkan di hari kiamat. Binatang,
tidak harus mempertanggungjawabkan di hari kiamat. Tumbuhan tidak harus mempertanggungjawabkan seperti manusia. Kalau manusia ini inna sama wal basar dan wal fuada, itu pendengaran, penglihatan, hati itu akan dipinta pertanggungjawaban di hari kiamat. Karena itu ini semuanya yang kita peroleh ini adalah titipan dan ujian. Aduh, si bapak seueur itu simpanana, oh si ibu perhiasan seueur ya, sana simpanan itu titipan. Ujianna seueur, ya, ujianna seueur. Sanes hartana seueur, ujianna seueur. Gitu. Sikap kunah ini senantiasa ya, bukan senantiasa berbaik sangka kepada Allah dan yakin dengan qada dan qadar yang diturunkan oleh Allah. Tidak berburuk sangka. Seperti ada cerita di TV ya, wawancara, dia bertanya, ya Allah kenapa begini seperti nu ngambek tidak menerima. Itu kebalikan dari sikap ini. Dia berbaik sangka kepada Allah. Hari ini kok saya begini ya? Oh iya, ujian yang Allah berikan pada saya tidak terlalu besar dibanding dengan bila kita mendapatkan sesuatu yang besar, ujiannya besar dari Allah. Berbaik sangka. Karena kepada Allah berbaik sangka, orang qanaah kepada sesama pun berbaik sangka. Kalau kita hidup dengan berburuk sangka, itu stres itu. Nah, saya tenaro saya ke saya, sigana ngamusuhan padahal nuju nyeri wawas saya setan nanti. Namun alim nyeri wawas gitu ya. Ketika berburuk sangka kepada orang lain, juga sama. Pikiran kita ini akan buruk dan sikap ini tidak baik kepada orang itu. Yang dipikirkan oleh kita sesuatu yang buruk. Dan itu yang dilarang. Kita harus husnudzon kepada Allah dan kepada sesama. Kenapa dia tidak membantu saya? Oh, anjana aja nuju liar gitu. Bahwa dibantu berburuk sangka ini merusak pahala juga. Saya dulu udah ngebantu tapi sekarang enggak. Kata Allah gimana? La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kau batalkan sedekahmu dengan cara menyebut-nyebut dan menyakiti orang yang sudah kita bantu. Jangan salah ketika kita menyebut-nyebut, kata Allah Al-Baqarah 264, jangan menyebut-nyebut. Jangan batalkan sedekah dengan menyebut-nyebut. Nah, kalau berburuk sangka menyebut-nyebut. Seperti di bagian ini saya sampaikan. Nah ini, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Siapa yang membatalkan amalannya? Orang yang berburuk sangka. Kemudian keluarlah sikap menyebut-nyebut itu. Dan juga orang yang ria menyebut-nyebut. Karena itu kata Allah, jangan kau batalkan, jangan kau rusak pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebut dan dengan menyakiti orang yang diberi bantuan itu. Jika tuh gawe pemelesan pisan, kurang terus dibantunya, terus di susulan gitu, batal ini. Ini batal, menyakiti orang yang sudah dibantu itu. Sampai disebutkan oleh kalladzi yunfiqu malahu riya'an nas. Jadi orang-orang yang seperti ini orang-orang yang menginfakkan hartanya dengan ria kepada manusia. Sedangkan dia orang-orang yang ria ini orang-orang wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Dia tidak beriman pada Allah dan pada hari kiamat. Seperti apa Allah menggambarkan
orang-orang yang tidak menerima, orang-orang yang iri dan sebagainya, sehingga selalu membatalkan amalannya, pahalanya dengan menyebut-nyebut pamathaluhu kamathalis sofanin alaihi turab asobahu wabilun patarakahu solda. Jadi seumpama, digambarkan oleh Allah seumpama batu licin yang di atasnya ada debu, sofanin alaihi turab Fa'asobahu, lalu diguyur dengan hujan yang lebat. Digambarkan batu licin, di atasnya ada debu, kemudian ditimpa hujan yang lebat, patarokahu solda, sehingga hilang kecuali batu licin yang terlihat itu. Pahalanya digambarkan oleh Allah seperti itu, ya Allah. Habis semua, habis semua. Kemudian setelah digambarkan, ini seperti batu licin loh, kepada orang-orang yang setiap sodako selalu menyebut-nyebut dan menyakiti orang yang dibantunya itu. Seperti batu licin, di atasnya ada debu, diguyur batu hujan, pas selesai hujan, habis debu itu, yang ada hanya batu licin. Kemudian disebutkan juga oleh Allah dalam Al-Quran itu, la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Tidak diperoleh dari mereka dari sesuatu itu, dari apa yang dilakukan itu, ya, tidak diperoleh sedikit pun pahala, tidak mendapatkan sesuatu. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Usaha kerja keras, berbanting tulang 24 jam melakukan sesuatu, tapi tidak diperoleh sesuatu dari apa yang mereka lakukan itu. Wallah la yahdil qaumal kafirin. Allah tidak memberikan petunjuk pada orang-orang yang kafir itu. Nah, karena itu berburuk sangka ini dampaknya besar. Dampaknya besar. Orang yang sikap qanaah tidak berkeluh kesah, dia tenang. Kenapa tenang? Karena punya anggapan apa yang ada pada kita yang terbaik menurut Allah. Kenapa harus marah-marah? Kira-kira gitu. Kunahan jadi ngegurut doa, tidak begitu. Dia menerima, dia tenang. Ketika dia tenang, dia bahagia. Ketika bahagia, waduh, seueur obat nanti. Dampak dari bahagia, sanes dampaknya, manfaat dari bahagia itu. Orang yang ahli psikologi belajar, mengkaji, meneliti bahwa kecerdasan itu bukan ditentukan oleh besar kecilnya otak, tapi ditentukan oleh cepat tidaknya hubungan antar sel di otak ini. Makin cepat hubungan antar sel, makin cerdas. Tapi makin lambat hubungan antar sel, makin tidak cerdas. Siapa yang cepat hubungan antar selnya di kepala, ialah orang yang banyak memproduksi neurotransmitter dalam dirinya, semacam oli otaknya itu. Siapa yang banyak memproduksi neurotransmitter itu, ialah orang yang selalu bahagia, ya, cerdas, berpikirnya jernih, henteu seueur hilap. Kadang-kadang orang menutus aranom kieunya seueur hilap deh gitu. Bembe lewat ke dia, naon itu tanya nu tadi tanya gitu. Bembe diajar di kelas, apa yang sampaikan bapak? Naroskeun mahasiswa teuing bapak ge poho deui. Nah, tapi orang yang selalu bahagia akan terhindar dari sikap lupa itu. Tapi kalau yang banyak stres, banyak mengeluh, tidak banyak memproduksi neurotransmitter, seperti arurang anu aranom kene mah teu sepertos ieu nya, tapi nutos anoma kan benteng. Banyak lupa, banyak apa. Siapa yang selalu bahagia, yang selalu memperoleh manfaat dari kebahagiaan? Orang yang qanaah. Dia tidak berkeluh kesah. Berkeluh kesah ini
menimbulkan suudzon, padahal Allah bersama dzon, bersama prasangka. Kalau prasangka kita baik, Allah bersama kebaikan dari prasangka kita. Kalau prasangka kita buruk, Allah bersama keburukan prasangka itu. Apa yang membuat kita menjadi terjerumus? Pribados kapungkur nyarias. Hiji sok mapantes ka nyeri, mapantes ka sieun. Aduh euy lamun penyakit ieu kumaha ya, sigana kieu sigana kieu. Tak eta teh 60% cer dokter tanya, makin cepat itu dihubungkan dengan hadis tadi. Oh iya, Allah bersama dzon, bersama prasangka, prasangka sieun, Allah bersama kasieun teh. Nah, ini yang merusak. Kenapa? Dia tidak percaya pada Allah. Allah berikan yang terbaik. Gitu. Kemudian yang lain lagi, kenapa orang-orang itu tidak terkontrol hidupnya? Mapantes kaambek teh gitu ya. Mapantes kageuleuh, mapantes kaambek. Emosinya tidak terkendali. Emosinya yang tidak terkendali, orang pinter, orang cerdas, orang yang sudah bekerja keras, mengorbankan berbagai hal, atuh ditangkap ke polisi, di rumah sakit, di Garut. Ini padahal sedikit. Coba hitung kenikmatan kita memarahi orang, berapa menit nikmatnya, celakanya, hancurnya, tong ditaros, ya. Atau yang apa itu tidak mampu mengendalikan emosi seperti tadi ya, dokter segala macam, seulah sanes profesi itu akhirnya dampaknya, aduh, sekian puluh tahun dia kerja keras, habis itu, habis masa depannya. Nah karena itu sikap qanaah ini betul-betul sikap yang cerdas, ya. Dia tidak berputus asa. Sigana mun kieu moe hese moal bisa deui, nah gitu ya. Dikira kita tahu hari esok? Enggak, ya. Tidak berputus asa dia. Kenapa? Tugas kita ikhtiar. Kalau tidak ikhtiar berdosa, gitu ya. Oleh karena itu senantiasa berpikir positif dan tidak berburuk sangka. Berpikir positif. Kenapa dia sudah lama tidak ke saya ya? Oh sigana mah keur sibuk. Berpikir positif. Oh sigana mah sakit. Tapi kalau berpikir negatif, wah dia sudah mutus silaturahmi ini, nah, gitu. Kemudian selalu melihat orang yang di bawah ini dalam urusan dunia, dan selalu melihat orang yang di atas ini dalam urusan akhirat. Kata Nabi memang harus begitu. Lihatlah kepada yang lebih bawahmu dalam urusan dunia, dan lihatlah kepada yang lebih atasmu dalam urusan akhirat, ibadat. Urang sok dibalik. Urusan dunia melihat kepada yang lebih atas, sehingga kita tidak syukur kepada Allah. Duh, orang kieu wae, nah, gitu. Urusan dunia melihat kepada yang lebih bawah. Bapak ke masjid atuh sekali-kali, komo batur mata rapisan sholat ge, oh gitu ya. Yang melihat ke yang lebih bawah gitu ya. Jantan dibalik kira-kira. Umat Islam diwajibkan bekerja dan berusaha mencari rezeki yang halal sebanyak mungkin untuk keperluan hidupnya dan sebagai perbekalan akhirat. Jadi bukan untuk perut, untuk perbekalan gitu kerja keras itu. Sanes kangge perutnya, tetapi bukan hanya sebatas lidah, tapi sebagai perbekalan akhirat. Ibu badai kemana minggu payun? Healing, pada sebahagia. Sanes kangge bahagia fisik, sanes. Healing iya, tapi berzikir kepada Allah, melihat umpamanya di pantai, ya Allah, kalau ini datar,
di ujung pantai itu digebrus tajal mita celaka. Ya Allah, katanya bumi ini bulat, tapi kelihatannya seperti datar. Zikir kepada Allah. Ya Allah, ketika engkau cabut udara-udara ini dari dunia, ting kelepak mawat jalmi-jalmi tersedaya. Zikir. Kesehatannya dapat, zikir kepada Allah, gitu ya. Rezeki yang dikarenakan Allah itu harus dinikmati dengan penuh rasa syukur. Rezeki lebihan itu atau yang lebih itu harus untuk disedekahkan, dibelanjakan dengan cara yang sederhana. Disedekahkan itu disimpan, sanes dikeluarkan, tapi disimpan. Tapi ketika punya anggapan disedekahkan itu dikeluarkan dalam arti hilang, itu sedekahnya. Sedekah itu nyimpan harta yang dititipkan oleh Allah yang nanti kita ambil kembali di hari kiamat. Ketika punya anggapan bahwa sedekah ini simpanan perbekalan akhirat, sigana mual paret-paret teuing. Aduh, kita dapat uang sekian ini. Yang disimpannya berapa? Bukan yang disimpan di dompet, yang disimpan untuk akhiratnya berapa? Nah, yang disimpan di dompet belum tentu penolong. Yang disimpan untuk sedekah untuk akhirat itulah penolong. Apalagi dilipat gandakan 700 kali lipat. Dulu saya sampaikan, ketika kita masih punya anggapan bahwa 100.000 dikurangi 10.000 itu 90.000, keadaan optimal. Tapi ketika punya anggapan bahwa 100.000 dikurangi 10.000 itu adalah 7 juta, itu udah hebat. Yang 7 juta itu selamat, itu udah hebat. Yang 90.000 itu bukan sisanya. Yang 90.000 itu beban, bukan bekal. Bekalnya itu yang dikeluarkan 10.000. Bebannya itu yang sisanya 90.000 yang belum tentu milik kita. Gening milik ahli waris gitu. Gitu. Ini pandangan dari Dzannun. Barang siapa yang bersikap qanaah maka dirinya dapat merasa nyaman di tengah kehidupan. Dia nyaman dan disegani oleh rekan-rekannya. Kenapa disegani? Tidak mengambil hak orang, tidak iri dengan orang, ya. Tapi yang intinya bahagia dia. Bahagia di tengah keterbatasan, bahagia di tengah berlebih. Hidup bahagia. Dan bahagia karena tidak mengambil hak orang. Pertemuan yang lalu saya sampaikan, ketika kita orientasi pada keuntungan, yang diperoleh kerugian. Kenapa? Karena pada saat orientasi pada keuntungan, ada hak orang yang kita ambil agar kita untung. Ketika ada hak orang yang kita ambil, maka tingkat kepercayaan orang pada kita berkurang. Ujungnya rugi. Tapi kalau kita orientasi pada kebaikan, yang diperoleh adalah keuntungan. Gitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jadilah kamu orang yang wara'. Dengan itu kamu menjadi orang yang banyak beribadah. Hati-hati, cermat, itu ya. Dan jadilah kamu orang yang bersikap qanaah, maka dengan demikian kamu akan menjadi orang yang banyak bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada sesama manusia. Jadi dua, wara' dan qanaah. Nah, wara' ini kita bahas wara', tapi kalau tidak cukup yang qanaah dulu. Manusia yang memiliki sikap qanaah ini terbebas dari sifat berburuk sangka yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala.
bebas dari perilaku buruk yang tidak disukai oleh Allah, juga akan terbebas dari sifat ghurur, penipu, terbebas dari gulul. Gulul itu mencuri, korupsi lah kira-kira gitu ya, dari gulul dan dari gurur ya. Dia tidak nipu orang. Bapak kenapa tidak datang? Kemudian dia berbohong karena nipu orang. Oh, saya sedang ini ada acara. Acaranya kemarin. Gitu. Nipu ya gitu ya. Nah, kalau karena enggak, kenapa? Karena dia datang atau tidak, berbuat baik dan sebagainya lillah, bukan ingin dipuji oleh manusia gitu ya. Juga satu lagi, gulul. Gulul itu mencuri atau korupsi. Yang sering diungkap dalam hadis tentang gulul itu Kirkiroh. Kirkiroh ini sahabat Nabi. Ketika meninggal dunia, Nabi ada di situ, kata Nabi, huwa finnar, dia di neraka. Aduh, yang meninggal sahabat Nabi, tukang ibadah, huwa finnar, dia di neraka, kata Nabi. Kaget. Kemudian sahabat mencari apa penyebabnya, sehingga Nabi menyampaikan huwa finnar. Dicari, ternyata di rumahnya ada gamis, baju, gamis hasil rampasan perang yang belum dibagikan, dia sudah ambil duluan. Itu gulul. Kalau di kita ya udah mencuri itu, karena belum dibagikan, ya udah mencuri. Kalau dalam keuangan negara itu korupsi. Ibadatnya bagus, segalanya bagus, tapi di akhir dia mencuri, kata Nabi, nar. Karena pada saat mencuri, pada saat mabuk, pada saat berzina, itu pada saat tiga ini iman itu tercabut. Kata Nabi gitu. Dia tidak beriman ketika dia mencuri, tidak beriman ketika dia meminum minuman yang memabukkan, tidak beriman ketika dia berzina. Nah, pada saat mencuri dia meninggal, menghadap Allah dalam keadaan tercabut imannya. Meninggal pada saat mabuk-mabukan, seorang barudaknya, aduh ya Allah, dalapan cina maut, 7 numarawatanya, terus marino, ya Allah ada barudak. Ketika meninggal dunia pada saat mabuk, dia menghadap Allah pada saat imannya tercabut. Tercabut imannya pada saat berzina. Pada saat meninggal, setelah berzina, tercabut imannya, dan dia menghadap Allah dalam keadaan sedang dicabut imannya oleh Allah. Nah, orang-orang qanaah insya Allah akan terhindar dari itu semuanya. Ya. Juga terhindar dari ujub. Ujub riya, takabur. Ujub ini bangga dengan diri sendiri. Ketika sedekah, tingali ke kiri ke kanan, tidak ada orang yang melihat. Hebat, batur mah loba rezeki tara sedekah urang mah, ya sendiri dia. Itu ujub dia. Itu ujub. Kecuali kalau banyak orang, itu takabur dan riya. Gitu. Nah, ujub, riya, takabur, habis pahala itu. Seperti tadi, seperti debu yang disimpan di atas batu licin yang kena air hujan yang deras itu. Dan juga terhindar dari akhlak yang buruk ya. Karena itu sifat qanaah juga dapat menjadi terapi yang efektif untuk menyembuhkan penyakit psikis, penyakit jiwa. Tadi yang tidak bisa menerima kenyataan itu kan penyakit jiwa, psikisnya itu. Anu mah pantas ka ambek, mah pantas ka geuleuh, mah pantas ka nyeri, itu kan penyakit ya. Ini bisa diterapi dengan sikap qanaah ini. Jadi baik ketika sakit maupun ketika tidak sakit, ketika miskin, ketika kaya gitu ya,
itu akan menjadi terapi, dia akan nyaman gitu hidupnya. Orang yang berakal cerdas ialah orang yang mampu mengatur urusan dunianya dengan ilmu dan qanaah, dan mengatur urusan akhiratnya dengan ikhlas. Nah, kata Nabi, orang yang cerdas adalah orang yang banyak mempersiapkan perbekalan akhirat. Perbekalan akhirat banyak diperoleh dengan cara seperti ini, qanaah dan ikhlas ini. Jadi qanaah ini bukan sekedar kemampuan untuk mengendalikan nafsu dan kepentingan dunia, tapi juga kemampuan seorang untuk menciptakan kebaikan dan kebermanfaatan. Di ujung kebaikan kebermanfaatan ada kebahagiaan. Tapi khilaf itu bila ya nubada dialog sambil jalan, mangga. Kalau tidak ada, oh mangga, silakan Pak. Itu di samping. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak ini Pak, suaranya kurang. Orang yang beriman kan berprinsip bahwa yang dirasakan ketika umat iman itu gimana caranya dia bisa berbagi orang yang bersama, bisa memberikan kenikmatannya kepada bersama, kepada keluarga. Ketika seseorang sudah mencapai qanaah seperti itu, misalkan dia ingin membagikan supaya keluarga, atau misalkan ya keluarganya supaya bisa bersikap qanaah juga. Pertanyaannya adalah tipsnya atau caranya seperti apa ya Pak? Dan ketika ternyata membagikan atau mengajak orang untuk qanaah itu kendalanya adalah terkait dengan pemahaman ketuhanan atau tauhid dari seseorang. Apakah pemahaman tauhid itu yang didahulukan atau memang kita mengajak qanaah seperti layaknya yang mengajak dalam seorang yang beriman? Mungkin seperti itu Pak. Apakah kita mengajak orang? Apakah kalau kita mengajak orang untuk bisa qanaah itu kita ajak dulu seorang itu untuk menguatkan tauhidnya, pemahaman ketuhanan dulu, atau memang ya kita ajak qanaah aja langsung dulu? Ya, tapi kurang ini mic-nya tadi. Ya, gimana saya? Ya, jadi kalau umpamanya kita mengajak orang bersikap qanaah, kemudian mereka harus beriman dulu atau gimana tadi itu? Ya, misalnya mengajak orang qanaah mungkin tidak mudah kan Pak? Iya. Nah, ketika menghadapi kondisi seperti itu, apakah kita mengajak orang itu untuk memahami ketuhanan dulu Pak, tauhidnya dulu? Iya. Siapa, kita ini siapa? Setelah memahami mungkin dia bisa lebih mudah untuk disebut qanaah atau seperti apa Pak? Ya, memang tidak mudah Pak. Mempraktekkan qanaah itu tidak mudah. Ada beberapa cara, tapi itu cara. Hasilnya apakah akan sama? Belum tentu sama. Bisa saja yang pertama mengajak qanaah itu agar dia bersikap baik, menerima apa adanya. Contoh ini, ada seorang ibu marah-marah ketika banjir. Ketika diberikan nasihat tetap aja tidak menerima. Ini rusak gitu. Kemudian oleh suaminya dibawa keluar.
Ayo kita keluar, keliling-keliling, lihat rumah-rumah yang lebih parah banjirnya dari dia. Suruh lihat, kemudian kata istrinya, wah ini lebih parah ya. Alhamdulillah di rumah kita tidak seperti ini, kata suaminya gitu. Nah, jadi mengubah sikap orang dihadapkan pada fakta, baru bisa menerima. Tapi kalau tidak, tetap aja, wah ini repot nih banjir ini, encan ngepel, encan ini gitu ya. Ternyata yang lain itu bukan hanya itu, rusak itu rumah-rumahnya gitu. Satu, bisa dihadapkan pada fakta agar dia bisa menerima kenyataan. Ketika dia berkurang rizkinya, kalau umpamanya dinasihati saja memang agak berat. Tapi ketika ngobrol dengan orang-orang yang lebih parah dari itu, oh dia baru paham, oh iya, saya belum seberapa, tapi orang lain lebih parah dari saya. Nah, itu lebih mudah ketika kita hanya sekedar memberikan nasihat. Yang pertama. Yang kedua, kita sampaikan dasarnya apa. Kita harus qanaah, menerima apa yang diberikan. Ketika ada dasarnya, apakah dari hadis, dari Quran, atau dari apa, insya Allah lebih kuat. Walanablukum bisyarri wal khair. Kamu sekalian, kata Allah, akan diuji dengan kebaikan dan dengan keburukan. Tugas kita menerima takdir Allah. Karena kata Nabi, aku takjub kepada semua orang yang beriman, karena ketika Allah menurunkan takdirnya, semuanya itu baik untuk orang-orang yang beriman itu. Apakah tidak menerima hadis Nabi? Kalau menerima, maka kita harus menerima apa yang Allah berikan pada kita. Kalau menolak, menentang, atau tidak menerima apa yang Allah berikan, maka di hari kiamat kita akan mempertanggungjawabkan sikap penolakan itu di hari kiamat. Nah, dasarnya ini harus kuat. Kalau kita sudah tahu dasarnya seperti itu, ya kalau saya menentang, artinya menentang ketentuan Allah gitu. Nah, insya Allah yang kedua, apabila dasarnya itu bisa ada, insya Allah lebih kuat. Yang ketiga, harus dilatih. Harus dilatih. Nah, seperti sekarang, mari kita latihan 1 minggu. Bersikap qanaah, menerima apa yang Allah berikan pada kita, dengan tetap kita bekerja keras, berikhtiar bekerja keras. Setelah itu kita menerima apa yang Allah berikan, karena yakin apa yang Allah berikan yang terbaik menurut kita. 1 kali, hari pertama, hari kedua, kalau hari pertama masih jengkel, hari kedua masih marah-marah, itu belum lulus ya. Terus latih lagi, sampai kita tidak banyak batal ketika melatih itu. Melatih sikap qanaah, menerima apa yang Allah berikan, menerima fakta dan sebagainya. Ketika berkurang, ketika sakit, ketika apapun, menerima. Nah, menerima itu ibadat, dan menerima itu obat. Menerima itu solusi. Dikatakan obat seperti tadi. Kalau kita tidak menerima, kita bentrok, berontak terus. Kita stres. Dulu saya sampaikan, stres 1-3 menit, sistem imun tidak berfungsi dengan baik 6 jam. Hasil riset dokter. Kalau menerima, itu kan tidak stres. Sistem imun kita kuat, gitu ya. Jadi insya Allah dengan 3 cara itu, ya minta kepada Allah agar kita diberikan sikap yang baik seperti itu. Hadapkan pada fakta, dasarnya dijelaskan, latih. Karena qanaah bukan untuk dihafal. Qanaah adalah ini damal di tes ke malaikat gitu, seperti itu. Kira-kira begitu, Pak. Terima kasih. Kemana? Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya tanya tentang yang pertama kali, takdir. Dalam hadis itu disebutkan ketika malaikat mendatangi Nabi di masjid dan bertanya kepada Tuhan. Tapi kalau kita baca Al-Quran, saya baca Al-Quran pada Allah ayat 2 itu, dan kita lalu tidak mengetahui selain naik di mengerti baik di masalah itu tidak ada kata takdir. Jadi artinya dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah tadi ayat 2 itu tidak ada iman kepada takdir. Tapi dalam hadis bagaimana? Jadi kita harus melihat konteks ya, Pak. Semuanya itu intinya kita iman pada apapun, termasuk di dalamnya iman kepada takdir. Orang-orang yang beriman itu meyakini bahwa seluruh kekuatan itu hanya pada Allah. Orang beriman yakin bahwa semua yang ada di alam ini adalah ciptaan Allah. Dan semua orang yang beriman meyakini bahwa ketentuan Allah itu yang terbaik. Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin dan seterusnya. Kenapa tidak disebutkan iman kepada takdir? Kan ayat-ayatnya kan di ayat yang lain kan banyak. Kalau kita umpamanya dilihat masuk ke Google, bicara tik saja takdir, itu akan keluar seluruhnya itu akan banyak sekali. Saya lupa lagi, ada berapa puluh ayat tentang takdir itu. Jadi dalam konteks-konteks yang memang ngait dengan apa yang Allah sampaikan. Karena ayat Quran itu diturunkan sesuai dengan kebutuhan, bukan digebrukkan sekaligus, tapi disesuaikan dengan kebutuhan. Ayat tentang zakat, ayat tentang sholat dan sebagainya sama kira-kira begitu. Jadi jangan ini kok tidak disebutkan, karena itu kenapa hanya dari hadis saja? Kalau saya buka sebetulnya di sini ini bisa saja nih, hanya mana ini akan banyak ini. Jadi akan keluar banyak seperti ini apa? Ayat 6 ayat dan segala macam ya, ayat yang 5, yang 12 dan seterusnya. Ini akan keluar dan kita bisa mempelajari ayat-ayat ini ya. Jadi bukan Oke, saya kembali ke sini. Silakan Bapak nanti di ini ya, konteksnya tentang ayat itu. Kita tidak boleh tidak beriman kepada apapun, termasuk kepada takdir. Ya, kita harus beriman kepada ketentuan Allah, karena kita yakin, kata Nabi, aku takjub terhadap orang-orang yang beriman, karena semua ketentuan Allah, takdir itu diberikan kepada orang beriman, kecuali semua yang baik-baik. Bukan urusan logika, ini urusan iman. Ketika bicara tentang iman, kita harus meyakini apa yang ditetapkan oleh Allah, kita harus meyakini itu. Seperti umpamanya urusan Isra Mi'raj. Kalau diukur logika, sulit. Kok sekian jam bisa? Bukan ke ruang angkasa yang biasa ini. Orang yang akan pergi bajunya itu luar biasa, karena kalau tidak hancur itu kulit-kulit itu katanya. Belum pakai pesawat-pesawat yang hebat. Nabi kan enggak. Itu urusan iman, bukan urusan logika, karena tidak terjangkau.
oleh logika kita. Semua ketentuan Allah ini. Kalau urusan logika, siapa yang akan bisa meyakini bahwa ini yang membuka udara setiap hari, setiap detik, tidak pernah menutupnya, diberikan kepada semua makhluk Allah itu, gak masuk akal. Dari mana ini? Padahal harga per menit itu, udara itu kan luar biasa mahal kan gitu ya. Ini juga urusan iman, bukan urusan logika. Begitu Pak. Jadi di dalam Al-Quran pada Al-Baqarah tadi itu sama sekali tidak menyebut takdir. Nah, yang mananya Bapak ya? Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Salat wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Itu kan tidak ada takdir. Tapi itu kan beriman ke yang lainnya, Pak. Ya, maksud saya jadi di mana kata takdir dalam Al-Quran disebutkan supaya kita beriman kepada takdir. Dalam Al-Quran surat kalau tadi Al-Baqarah tadi tidak menyebut. Jadi beriman kepada Allah bisa dalam konteks bicara tentang ibadat, sholat, zakat dan sebagainya. Juga dalam konteks yang lainnya bisa bicara tentang takdir. Dan waktu itu kan tidak disebutkan yang itu. Tapi apakah itu tidak beriman kepada ketentuan Allah? Di balik sholat, di balik perintah zakat ada sesuatu yang Allah tentukan. Apakah kita tidak beriman? Beriman kepada Allah itu. Kenapa? Dzalikal kitabul la raiba fihi. Tidak diragukan lagi. Hudal lil muttaqin. Siapa yang akan menerima? Orang yang dapat hidayah. Siapa yang dapat hidayah? Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ketika saya tidak ada perintah takdir, ketika saya duduk di sini bukan takdir? Takdir. Ketika Bapak bicara seperti itu, apa bukan ketentuan Allah? Takdir itu. Apa tidak beriman bahwa apa yang kita miliki, yang Bapak miliki adalah pemberian dari Allah? Ada di balik takdir? Takdir itu. Kita harus mengimani, bukan kehebatan saya loh, bukan kehebatan Bapak Ibu semuanya, Allah yang berikan. Itu takdir. Kalau kita tidak beriman pada itu semuanya, ya siapa yang berikan kekuatan? Kalau ada punya anggapan ada kekuatan di balik kekuatan Allah, itu kan sudah di luar iman. Saya hebat karena saya kuliah, saya hebat karena saya punya ilmu. Itu kan sudah ada keyakinan di luar kekuatan Allah. Itu sudah keluar dari nilai-nilai keimanan. Saya kalau tidak ditolong oleh dia, saya tidak jadi pejabat. Saya berterima kasih pada dia, dia penentu saya. Itu kan ada anggapan ada kekuatan di luar kekuatan Allah. Dia itu sebagai pelaksana takdir, gitu ya. Saya dulu pernah ada orang yang dalam tanda petik kurang ini. Awalnya saya katakan gara-gara dia loh saya jadi begini. Kemudian setelah saya pikirkan, oh bukan gara-gara dia, dia itu pelaksana takdir loh sehingga saya begini. Saya yakini di balik takdir saya mendapatkan kebaikan. Oh iya, ada kebaikan. Jadi tidak ada semua yang di luar ketentuan Allah itu yang namanya bukan takdir, itu takdir. Ya, begitu pandangan saya, Pak. Ini sudah net gitu ya. Jadi ini bisa bisa dibagikan materi ini. Ini belum ini. Yang ini belum terbahas waroknya itu ya. Warok kecermatan, kehati-hatian. Itu berdampingan dengan takdir. Bisa di lain kesempatan barangkali. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.